المبين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء ووباء. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا وارضعنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وانصرنا على من عادنا وبغى علينا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. أما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام العلامة الفقيه الزاهد جمال الدين محمد ابن الحسين ابن إبراهيم الأسلامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأنارنا وأفاض علينا من بركاته ونفعاته ونفعنا به وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما التكبير وأما دعاء الاستفتاح lan anapun utawi doa istiftah. Maknanya istiftah itu pembuka, karena dibaca sebagai pembukaan sholat setelah takbiratul ihram. Iku fa awwal kalimatihi maqau utawi kawitane pira-pira kalimat doa istiftah iku qauluka ucapan ila wajah wajhi rupane wajah wajhi. Dari sekian banyak riwayat yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah riwayat doa istiftah yang berbunyi wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan seterusnya. Ada sebetulnya banyak riwayat. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang kabira walhamdulillahi kathira, yang umum karena ditulis dalam maslahah. Maknane wajah itu ngadepaken sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun. Kan dimaksud wajah ini dudu wajah zahir. Karena kalau wajah zahir kita menghadap ke tembok, menghadap ke arah kiblat. Maka yang dimaksud dengan wajah di sini adalah wajhul qalb. Wajhi ing wajah ati ingsun teradepaken lillahi marida. Silai alladhi fatara kang nyiptakaken sapa alladhi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wali salah orangnya nopel murad kang dikarepaken di wajhi kelawan wajah orangane ing wajah zahiri wajah zahir. Fa inna kama qasduhu istira iku inna wajhaka angin pestine ngadepaken sapa sira ing wajhul zahir diadepaken ila jihatul kiblat mari arah kiblat. Kiblat itu arah, dan Allah Maha Suci dari arah. Allah tidak terliput dan tidak diliput oleh arah. Wallahu ta'ala Allah azza wa jalla yataqaddasu Maha Suci. Sapa Allah anta hudasa ing pembatasi ing Allah opal jihadu pira-pira arah. Hatta bila sehingga madhep sapa sira biwajhi badanika kelawan wajah badanira alaihi ing atase Allah. Jadi kalau yang dimaksud dengan wajah bukan wajah badan, bukan wajah tubuh, bukan wajah zahir, terus wajah apa? Wa inna wajhul qalbi lan aning pestine utai wajah hati. Wa wajhul qalbi iku alladzi kan yutawajjahu kang diadepaken apa bihi kelawan alladzi diadepaken ila fatiris samawati marindat kang nyiptakaken pira-pira langit wal ardi lan bumi. Sahabat Abdullah bin Abbas mula-mulanya tidak paham apa makna fatir. Dalam Al-Quran ada surat disebut dengan surat Fatir.
diawali dengan kalimat alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Apa makna fatir? Beliau tidak paham. Sampai kemudian satu hari Abdullah ibn Abbas jalan-jalan ning tengah dalan deleng ana wong badui, wong pedalaman loro tukaran sumur. Jare sing sijie sumur ki isun sing gawe. Jare sing sijie isun sing gawe. Kalimate ana fator Tuhan. Jare sing sijie ana fator Tuhan. Oh, kemudian Ibnu Abbas paham fatir itu maknanya yang pertama membuat. Fanzur mongko dinalana sapa sira ilahi marifat judul qalbi anu tawajjih ana ta iku kang madhep gua utawi wajhul qalbi ila amani marif pira-pira pengarep-arepe wajhul qalbi wa hammihi lan sejagatine wajhul qalbi fil baiti ing dalam rumah wasuqi lan pasar wa jami'i syahawati lan sekalian tidak bersyahwat awutu bilun atau akan madep ala fatilis samawati ing atase dakan nyipta akan biro-birone wa iya kan media sapa sira karena sebab tahdir ayatuna ingin ta'ana apa awwalul mufatahatika kawitan pembukaan sira al munajat ing munajat anaiku bil kadhibi kelawan boroh wal ikhtilaqi lan gawe-gawe wala yasri falan ora dadi menggok apa al-wajh ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala illa bisirafi kecuali kelawan dari menggok wajah an masakin perkara siwa bukan sakjane Allah fastahid dalam wa in ajas dalam lamun atas sapa siraan gusaking sarfihi ilaih ada dalam ing atas lantung faliyakun mongko becik ana apa dalika mengkono sarfihi ilaih fil hali ing dalam saiki ane kusodiman kang jujur. Jadi pada saat orang sholat kemudian mengawali percakapan, membuka percakapannya dengan Allah dengan mengucapkan wajah. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan wajah di situ bukan wajah badan, bukan wajah zahir, karena wajah tubuh kita dihadapkan ke arah kiblat. Maka yang dimaksud dengan wajah di situ adalah hati. Harus dicek dengan betul. Apakah pada saat mengucapkan wajah hati kita menghadap pada angan-angannya, keinginannya, harapannya. Hati kita fokus pada rumah dan isi rumah. Hati kita menghadap dan fokus pada pasar yang dibelanjakan di pasar. Hati kita fokus pada semua syahwat, ataukah sudah menghadap kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Itu harus dicek. Ketika kita mengucapkan wajah dicek hati kita itu menghadap kemana. Jangan sampai awal pembukaan kita bercakap-cakap dengan Allah, kita awali dengan kebohongan, kita awali dengan dusta. Mulut kita mengatakan wajah lillahi fatar samawat. Aku hadapkan hatiku pada yang menciptakan langit dan bumi, tapi faktanya hati ini menghadap bukan kepada selain Allah. Kalau itu yang terjadi, maka itu adalah awal kebohongan yang kamu buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi. Jadi subuh terus tanya dulu dari wajah Aki kelingan mimpi hubungi dari pengantin misalnya. Nah itu adalah kebohongan pertama yang kamu buka
buka sebagai pembukaan percakapan dakwah. Hati ini tidak akan menghadap kepada Allah kalau tidak berpaling dari selain Allah. Kalau kita tidak bisa terus menjaga hati ini terus menghadap kepada Allah, maka paling tidak saat mengucapkan wajah wajib betul-betul hati ini fokus menghadap kepada Allah. Paling tidak. Maka saya pernah sampaikan, kalau kita tidak bisa fokus menghadap Allah sepanjang sholat, kalau hati kita tidak bisa mundur sepanjang sholat, maka paling tidak yang pertama saat mengucapkan wajah wajib. Yang kedua, pada saat menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang terakhir, seperti dijelaskan oleh Sayyidul Habib Zaid bin Smith dalam Syarah Hadits Jibril, yaitu pada saat kita melafalkan assalamu alayka ayyuhan. Paling tidak dalam 3 kondisi ini hati kita betul-betul fokus menghadap. Faidah dulu kalau dalam nalika mengucap sudah hanifah muslimah, ini kalimat hanifah muslimah. Maknanya hanifah kalikan condong muslimah turkan tunduk. Fayam bagi mongko sayurja. Apa antuk biro nyeto nekaaken sapa sira, menghadirkan sapa sira dibalik ing dalam hati sira. Apa antuk biro nyeto nekaaken sapa sira dibalik ing dalam hati sira. Nekaaken menghadirkan anal muslimah ing sedune kan ana muslim wa muslim iku alladzi wa yaslamu kan selamat sapa muslimuna biro Islam kabeh min lisani lisani alladzi wa yadihi lan tanani Allah. Faidah takun mengkalamun orang sapa sira. Orang itu kadalika kaya mengkon yaslamul muslimuna min lisanihi wa yadihi kunta mapara sapa sira tukang dibat wong kandor. Fajtahid memperkenalkan sapa sira fi antazima ing dalam nyento bertekad sapa sira nejakuku sapa sira alaihi ing atase yaslamul muslimun min lisanihi wa yadihi fil istiqbali ing dalam zaman kang arep tekan wa tandamalan getuni sapa sira alama ing atase perkara sahabat kang wis dinina apa atau kapan dimaknani dari ya sahabat kang wis ketelanjur apa minal ahwali bayane pira-pira tingkah. Ketika mulutmu mengucapkan hanifah muslimah, maka hadirkan dalam hatimu bahwa muslim yang sesungguhnya adalah orang yang umat Islam yang lain selamat dari keburukan 3 dan 6. Jadi karena orang Islam karena orang Islam itu wong Islam sejen orang pernah disakiti ning cangkeme kita, orang pernah dilarani ning tangan kita. Itu muslim. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang Islam lain selamat dari keburukan lidah dan tangan kita. Maka ketika ada orang lain terkena dampak buruk dari ucapan kita, atau ada orang lain sesama muslim yang tersakiti oleh fisik kita, oleh tangan kita, maka kita belum muslim. Jadi makanya pengertian muslim itu ada pengertian am, ada pengertian khas. Kapan pengertian am, muslim itu orang yang tunduk. Orang-orang yang saat ini tidak suka dengan Fadilatul Iman Asy-Syaikh Profesor Dr. Nuruddin Ali Bum'ah, mantan mufti Mesir, ini lagi dua kesempatan untuk menjelek-jelekkan dan membuli beliau. Sekali beliau itu tidak lepas dari bulian mereka. Gara-gara di salah satu stasiun TV Mesir setiap menjelang buka itu ada acara dialog interaktif, terutama dengan remaja-remaja dengan anak-anak. Dan itu langsung pertanyaan-pertanyaan itu diajukan ke beliau dan dijawab oleh
menjawab tidak. Orang yang beranggapan bahwa surga hanya ditempati oleh umat Islam ini adalah salah. Dan beliau dengan begitu mantap menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan seterusnya, di mana mereka mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mengalami kesedihan. Apa yang salah dari perkataan beliau? Gak ada yang salah, Qurannya jelas. No. Persoalan apakah kemudian yang dimaksud dengan Yahudi, Nasrani, Sabiin sekarang itu persoalan lain. Wong pertanyaannya beliau hanya ditanya apakah surga itu hanya dihuni oleh umat Islam. Ya maka benar beliau jawab tidak. Dan ini berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah Yahudi, Nasrani dan Sabiin sebelum bi'tsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah juga masuk Yahudi dan Nasrani serta Sabiin ba'da bi'tsatun Nabi? Nah itu kan tidak ada dalam Quran. Pertanyaannya hanya apakah surga itu ditempati oleh umat Islam saja ataukah juga non muslim masuk ke dalam surga? Al-Quran mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi, asalkan dia iman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan amal saleh, maka mereka dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah? Tapi kemudian penjelasan beliau ini digoreng sedemikian rupa sehingga dianggap beliau sudah syudzul, melenceng dan liberal. Ya, oke, dari wong Cirebon zaman bergengsi, wong seneng iku wong sengit ora kurang penganggit, wong seneng ora kurang pengalun. Wong sengit ora kurang penganggit, wong seneng ora kurang pengalun. Balik lagi. Ketika pada saat membaca doa kita, mulut kita mengucapkan Hanifah Muslimah, maka tanyakan dalam hati, apakah saudara-saudara muslim kita yang lain itu sudah aman, sudah selamat dari buruknya lidah kita, dari pedasnya mulut kita, dari nakalnya tangan kita atau tidak? Kalau ternyata masih banyak orang yang sakit hati oleh perkataan kita, ada banyak orang yang terluka oleh tangan kita, maka ucapanmu Hanifan Muslimah adalah kebohongan kedua yang kau buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita sembahyang kalau pengen ningkat, pengen bener kan? Sadarilah, akuilah, dan tanamkan tekad dalam hati. Setelah ini tidak akan ada lagi saudara muslim yang sakit karena ucapanku, yang sakit karena perbuatanku. Yang sudah terjadi sesali sebagai bentuk dan wujud pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wis mandek tekan kene. Saya bertekad tidak akan mengulang hal yang sama. Fa'inul dan Allah mengucap seterusnya, wa ma ana minal musyrikin in kalimat wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana lan orang yang terisul, orang itu minal musyrikin setengah saat yang tidak berkata musyrik kafir. Fa'aftir. Mongkong tegakan nasoposnya dibalikan ing dalam angin ini. Apa sing dipertegakan asyirka ing syirik al-khafiyah kan tahu. Syirik jali sih selaka masalah. Kanjeng Nabi pun apa ya, tidak khawatir umatnya itu setelah beliau tidak ada akan menyembah selain Allah, akan menyembah berhala, akan menyembah pohon. Itu Nabi tidak khawatir.
Kanjeng Nabi adalah bukan syirik jali, bukan menyekutukan Allah yang terang benderang, itu bukan, tapi mempersekutukan Allah yang halus, yang samar. Syirik khafi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Lah kalimatnya umum, wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak tergolong orang yang musyrik, baik musyrik jali maupun musyrik khafi, baik syirik jali maupun syirik khafi. Syirik khafi itu apa sih? Riya, pamer. Maka kalau pada kenyataannya, kalau faktanya kita selalu pamer, selalu riya, maka ucapan wa ma ana minal musyrikin adalah kebohongan ketiga yang kau buat di hadapan Allah. Fa inna qawlahu maka setune dawuh Allah azza wa jalla rupane dawuh faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman mengkoti sapun itu karena sopoman kan itu yarju ngarep sopoman ngarep liqa'a rabbih ing ketemu pangeran falyamal maka becik ngelakoni sopoman amalan ing amal sholihan kang bagus. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan kekasih sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia khidmati, dia layani, maka syarat loro siji fal ya'mal amalan sholihan, kerjakan amal soleh. Sing nomor loro, jangan mempersekutukan siapapun saat ibadah kepada Allah. Ayat ini turun dilatar belakangi bukan orang yang menyembah berhala, tapi ayat ini turun dilatar belakangi oleh orang yang melakukan amal dengan riya. Wala yusyrik lan ajene tutuaken sapa man bi ibadah rabbi kelawan ibadah ing pangeran mak ajene tutuaken akadan ing suci. Nazal turun apa qaulu azza wa jalla firman kana ya fi rabbi fima dalam mengasihi bukan najas atau menjaga dan ikhlas ibadah najar bagi Allah in zati Allah azza wa jalla wa hamdan nas dan pujian manusia. Maka ada riwayat yang mengatakan orang-orang yang ketika melakukan kebaikan di dunia, di samping kebaikan itu dia peruntukkan kepada Allah, dia kerjakan karena Allah, tapi ada terselip keinginan mendapat pujian sanjungan dari manusia, maka kelak di akhirat Allah akan berkata kepada orang itu, ana aghna syuraka, saya orang yang paling tidak butuh, saya zat yang paling tidak butuh sekutu. Maka barang siapa yang dulu ketika ibadah melakukan kebaikan mempersekutukan aku dengan yang lain, mintalah ganjaran pahala kepada yang dia persekutukan. Ada jalur itu. Simbolnya yang kutuakan kalau fulan bin fulan lasmana jalur bayarannya kalau fulan bin fulan. Waktu anak sosial. Jadi coba belajar kita logika waras, logika cerdas. Orang itu ketika melakukan kebaikan tujuannya Allah. Jangan takut bagian dunia tidak didapatkan. Ada mungkin sholat bekal, puasa bekal, garis Quran bekal, nulung wonge, bekal peduli karo wonge, tidak pernah absen. Semua dia niatkan lillah. Apa mungkin dia tidak mendapatkan pujian dari orang? Pasti dia akan mendapatkan pujian dari orang. Tanpa dia perlu niatkan orang itu, tanpa perlu dia jadikan pujian orang itu sebagai motivasi yang mendorong dia berbuat kebaikan.
Adul, otomatis. Sebaliknya, ketika niatnya yang paling dominan adalah pujian orang, maka dia hanya mendapat pujian orang, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa, kan rugi. Maka orang yang beramal dengan riya itu adalah orang yang paling bodoh, orang yang tidak cerdas. Tapi sebaliknya, yang beramal ikhlas karena Allah ini cerdas. Karena di samping ganjaran dari Allah dia dapatkan prestasi dan reputasinya di dunia terangkat. Waktu dan anak saudara muttaqiyah mongkan wedi min hadza syirk saking syirik kang sama. Wastashir lan ngrumansa ana saudara. Ngrumansai al-khajlata isin fi qalbika dalam hati dia. Bihan wasof kalawan yang menipati suatu sedang asaka ing awak tidak bihan kalawan seperti lasta orang suatu sedang orang itu minal musyrikina setengah saking tidak berkah musyrik kabeh min ghairi baratin saking orang bebas min hadza syirki saking iki permusyrikan. Ditambah lagi isi nambah ketika mulutmu mengatakan aku tidak tergolong orang musyrik, kenyataannya kita masih musyrik. Jadi berarti kita membuat pengakuan yang tidak faktual, isim betul. Ngaku bagus, kenyataannya prestasi. Ngaku sugi, kenyataannya melarat, isim betul. Ngaku pinter, mau isi bodoh, isim betul. Ngaku sama anak minal musyrikin, nyatanya selalu karena orang, selalu berharap pujian orang. Fa'inna asma syirki maka sebenarnya haram syirik itu yang waktu di bawah Allah ismu syirik yang adalah kali lima kesekian dikit wal kafir dalam kata min bustakin syirik. Faidah ulama dalam nasihat mengucap satu sedang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Inna salati satu salat insun wa nusuki dan ibadah insun wa mahyaya wa kulit insun wa mamati dan mati insun itu lillahi kanggo Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati, hidupku untuk Allah, karena Allah, demi Allah. Faklan mau mengerti ya sahabat saudara anda hadain sebenarnya iki keadaan itu halu abdin keadaan kaulah mafudin kang disepeaken linafsihi kedua awak dhewe ada maujudin kang maujud disergihi kedua benda yang ada. Wa anna bulan sedunia hada ikin sodar lalu mentua bahada mimman saking wong ridho tukang ridho neman wa ghadab bulan bendu neman wa qiyam bulan ngademan wa qu'ud bulan tunggu neman wa radbat bulan demen fil hayat ing dalam kehidupan wa rahbat bulan berdiaman dalam mati saking kematian li umuri dunia krono kira-kira perkara dunia lam yakun mongko orang anak sapa lam yakun mongko orang anak hada orang yang kumula iman ngepasi lihat bil hal mari kita ada. Ketika mulutmu mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka ketahuilah pernyataan ini adalah pernyataan orang yang tidak memiliki pengakuan apa-apa, tidak memiliki pengakuan siapa-siapa. Ini adalah pernyataan orang yang tidak merasa siapa dan merasa apa. Ini adalah pernyataan orang yang betul-betul milik majikannya. Ini pernyataan hamba yang total. Kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu adalah pernyataan
pernyataan seorang hamba yang totaliti dalam kehambaannya, yang tidak merasa siapa dan tidak merasa apa. Pernyataan seorang hamba yang total bahwa dirinya adalah 100% milik sayyidnya. Ya, sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Ini kan adalah pernyataan hamba yang totalitas. Ubudiyatun liyah mutlaqah. Maka kalau kemudian pernyataan ini keluar dari mulut orang yang senangnya, bencinya, berdiri, duduknya, cintanya pada kehidupan, takutnya akan kematian karena persoalan dunia, maka tidak sinkron antara fakta dan ucapan. Terus digercak terus, termasuk pula. Wa idza qulta lan dalam nalika mengucap sabda a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu dalam nama sabda billahi ila Allah minasyaitonir syaitan ar-rajim kang dirajam. Fa'lam mengkonvertia sabda annahu in satuna syaitan iku aduhu ka muslimin. Wa mutarassidun lan kang ninjen apa? Sing selalu ngawasi lan ngenteni lengere. Ngenteni lenger ibaratnya mutaras, kapan lengere, kapan beli pendelike, kapan beli ingete, kapan beli katone, hajar. Itu namanya mutaras. Wa mutarassidun lan kang ninjen di ghaflat kita mereka kelalaian. Untuk apa? Kaya sifat supaya didoakan sopo syaitan kalau bahkan tidak adil dari sakit Allah. Nah, si syaitan singarane dendam kalau berusaha sampai kaya kono, siji penyakitnya hasud. Iblis dendam sampai kaya kono kalau berusaha itu persoalannya hasud ning Nabi Adam. Maka jangan biarkan hasud itu menjangkit dalam hati. Iya kawal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan biarkan hatimu ada dengki, karena dengki itu akan menghanguskan pahala kebaikan kita seperti api yang membakar kayu bakar. Iblis itu karena hasud pada Nabi Adam, maka dia dendam bukan cuma kepada Nabi Adam, tapi sampai kepada anak cucu kepada Nabi Adam. Ketika mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk, maka kamu harus sadar setan adalah musuhmu yang abadi, musuh yang selalu mencari celah kapan kamu lupa untuk memalingkan hatimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad dan kurang berkilah kepada sirah alam munajat karena munajat tidak Allah dalam surga Allah Ta'ala. Hasud, sirah bisa munajat, sirah sholat itu syaitan hasud. Dia kami bisa dialog dengan Allah, dia hasud. Kenapa? Karena dia setelah diusir dari surga sudah tidak lagi dialog dengan Allah. Padahal sebelumnya mesra. Wong kapan sebelumnya biasa mesra, biasa nyapa, itu dibeli mes dengan jagat sebenarnya amplop orang saya sempit. Hasud kepadamu karena kamu diperintah sujud dan kamu sujud, sedangkan dia sekali diperintah sujud tidak mau, maka akhirnya dia terlaknat sepanjang masa. Syaitan dapat dalam manusia diperintah sujud, kalau dalam sujud nangis. Apa dari syaitan? Umirtu bisujudi falam asjud faliyalaknat wan nar wa umira ibnu adam bisujudi fasajad falahu rahmat wal jannah. Nangis kalau buang teman. Aku diperintah sujud sekali kepada Adam, aku tidak mau. Aku membangkang.
maka untukku laknat dan neraka. Manusia diperintah sujud dan dia mau bersujud, maka untuknya rahmat dan surga. Makanya sampai di pagi bisa sholat aja rasa pegel, aja rasa kepaksa, syukuran. Ya Allah, kenapa kita ini dengan orang yang punya uang? Padahal uang itu Allah berikan kepada orang yang beriman kepadanya dan tidak beriman kepadanya. Kenapa kita ini dengan orang yang punya jabatan? Padahal jabatan itu Allah berikan kepada orang yang sholat juga orang yang tidak sholat, orang yang taat juga orang yang maksiat. Tapi sholat, sujud, bersimpuh di hadapan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih. Maka bersyukur sampai hari ini kita masih bisa sujud. Ya Allah, ini nikmat yang tidak Kau berikan kepada semua orang. Bahkan makhlukmu yang dulu pernah dekat denganmu tidak Kau beri taufik untuk bersujud. Sujud itu nikmat yang luar biasa. Sujud itu adalah momen yang paling istimewa di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqta'in. Ya Allah, jangan sampai kita berjumpa dengan hari di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat untuk menyeru agar orang-orang bersujud. Karena dulu ketika hidup di dunia kita tidak pernah bersujud, maka tubuh ini kaku, tidak bisa digunakan sujud sama sekali. Alhamdulillah wal a'yadu billahi min dzalik. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka ketika ada orang berkata, kenapa selama ini aku sholat, aku sujud, aku zikir, tapi rezekiku masih pas-pasan. Sedangkan tetanggaku yang tidak pernah sholat, dia selalu enak, selalu enjoy, selalu happy, bahkan hidupnya seakan-akan tanpa ada musibah. Ketahuilah, wahai anak-anak, bahwa di saat dia tidak memiliki kesempatan, di saat dia tidak mendapatkan taufik pertolongan untuk sujud bersimpuh di hadapan Allah, maka itu adalah musibah terbesar dalam hidupnya. Syukuran di baru bisa sujud, alhamdulillah ya Allah. Iblis saja itu sampai iri setiap kali melihat anak cucu Adam itu sujud. Dendamnya muncul. Wasujud di dalam sujud di sini adalah kemarin Allah ma'an baru dalam serta disebutnya syaitan. Ibnu ina dilaknat sebuah syaitan bisa dilatih dalam sebab sujud wahidatin aziz. Kalau kakak tinggalan sebuah syaitan bahkan saja wahidat. Walam yuwaffaq lan orang diparingi taufik, orang diparingi pitulung sapa syaitan dah balik saja wahidah. Allah. Wa anasmi'adata kala setuhune jaluk perlindungan ira billahi lawan Allah min besarnya syaitan. Iku bitar iman kelawan ninggalan perkara yuhibbukan demen sapa syaitan beriman. Wa tabdili hilang dan iman yuhibbu bima kelawan perkara yuhibbukan demen sapa Allah azza wa jalla. La bi mujarradi qaulika orang kelawan meligi ucapan. Fa inna ma qasduhune wa qasodakan nejabu iman apa sabun sakowan galak binatang buas au adun atau musuh lihat tarisa supaya jatra nerekam apa sabun hu iman au yaqtula atau mateni sapa adu hu iman kinarane badhe alafu wal nasr faqala maqdli ucap sapa man a'udzu bika a'udzu minka bidzalika hisnil hasbi a'udzu jalur rasa sapa ingsun minka a'udzu jalur perlindungan sapa ingsun minka saking sira bidzalika hisni lawan mengkono-kono benteng al hasbi kang buat
Sedangkan wa alil iman itu sabit mungkin tetap ala makani hingga tersepanggulan iman. Fa inna dzalika maqsadun mengkonon ucapan a'udzu minka bidzalika al-ismil hasil iku la yarfa'u wa manfa'atu dzalika iman. Bala itu balik orang yang itu iman Allah illa tabdil makani kecuali ganti tempat bil hisni kelawan benteng. Wa kadzalika lan kaya mengkonon man qasadus sabu. Man utai wong yang bahkan manut sapa man syahwat ing pira syahwat ala tiga karo syahwat iku ma'am syaitan. Pira-pira perkara kang digemeni setan wa maka ibu rahman lan pira-pira perkara kang disengiti Allah kang welas kasih. Iku layak di orang yang membiarkan hi iman yang tabi syahwat. Apa mujarradul qauli li ucapan fal yang kalian mengkobocik berbarengan apa qauluhu ucapan iman bil auni kelawan ngilem ala ta'awudhi ingatase jaluk perlindungan bihismillahi kelawan bentene Allah azza wa jalla min syarri syaitani saking lesane syaitan wa hisnuhu bentene Allah iku la ilaha illallah illallah karena ngandika sapa Allah Ta'ala firman dalam hadis akhbar kang nyeritakan An Musa'imah Soto Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Musa'im Allah Soto Nabi kita La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adab. Wa fi riwayat faman qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min adab. La ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku hisni benteng isun. Faman maqti saman kuda alaman jin sopoman hisni ing benteng ingsun amina maqta aman sopoman min adab saking sisa ingsun. Wal mutahassilu uti wong kang gawe benteng gawe amin bihi kelawan la ilaha illallah iku man wong la na'budu kang ora ana pangeran kang disembah iku wujud lalu berfirman si wallahi kang satiyane Allah azza wa jalla fa amman mempa'ana pon utai wong kita kodakan dari kakung sopo makilah haluking pengeran iman hawa huking hawa nasmin man fawa mongkau utai man yuki maidan syaitan ing dalam lapangan syaitan lafi bismillahirrahmanirrahim dalam benteng Allah azza wa jalla wa alaman terbiasa usilah anda min makani ing setuning setengah saking piro-piro sandu bayan syaitan Ayah syugola, anak mentok nungkulakan sopo syaitan dari setiap sholat ing dalam sholat bidikril akhirat kelawan eling akhirat watar diri fi'il khairat ilan ngatur ngelakoni atau orang itu tadbir ngatur planning, memplanning watar diri fi'il khairat ilan memplanning gawe piro-piro kebagusan liang nana supaya tidak sopo syaitan dan sedangkan fahmi masakin tahami perkara tak perlukan maca sopo sira wa'lam lantar dia sopo sira anak ulama ing setuli sekabehane perkara yasdalkan nungkulaken apa makaning sira nungkulaken fahmi makani kira saking tahami kira maknane bacaan ira iku fawa mempodiman iku waswasun bisikane syaitan pemuridune syaitan fa inna harakata lisan maqsaduhune gerane lisan iku ghairu maqsudatin orang saja balik maksud balik kutikan disediakan makani hati kira maknanya kira-kira. Selesai membaca doa istiftah, kemudian kita mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadarilah, syaitan adalah musuh yang selalu mengawasi dan memonitor kapan kamu lupa. Untuk dia jadikan celah masuk dan memalingkan hati kamu dari Allah. Dan itu selalu dilakukan oleh syaitan tanpa setiap kali kamu diberi taufik pertolongan untuk bisa mengajar kepada Allah, untuk bisa bersimpuh sujud di hadapan Allah, maka setiap kali itu pula syaitan, iblis marah, muncul dendamnya, lahir dendam lamanya.
maka jangan pernah patuhi syaitan. Jangan pernah turuti nafsu. Sekalipun dua musuh kita ini membisikkan kebaikan. Karena tidak ada musuh yang memberikan nasihat kebaikan tanpa ada maksud di balik nasihat itu. Dan maksudnya tidak ada lain kecuali mencelakakan. Itulah kenapa Sayyidina Imam Al-Busiri dalam Qasidatul Burdah berpesan, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'ksihima wa in huma mahadakan nusha fattahi. Sekalipun syaitan nafsu itu menasihati kamu, maka kamu harus tetap curiga. Fattahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah permohonan kepada Allah agar kita dilindungi dari syaitan. Tidak cukup hanya ucapan. Kalau kita betul-betul jujur ingin dilindungi dari syaitan, maka tinggalkan apapun yang disukai syaitan. Jauhi apa yang disenangi oleh syaitan. Itu maknanya kita minta kepada Allah dilindungi dari syaitan. Tinggalkan, jauhi apa yang dicintai, disenangi oleh syaitan. Kita ganti dengan yang dicintai dan disenangi oleh Allah. Tidak cukup hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gambarannya seperti orang yang akan diterkam oleh harimau, atau orang yang akan dibunuh oleh musuh. Apakah cukup? Orang itu kemudian berkata, aku berlindung darimu dengan benteng itu, tanpa dia bertindak masuk ke dalam benteng. Ada orang akan diterkam oleh macan, kemudian dia ngomong, aku berlindung darimu dengan benteng itu, tapi dia tetap di tempat. Diterkam atau tidak? Ada orang akan dibunuh oleh musuh, kemudian dia berkata, aku berlindung darimu dengan benteng itu, tapi dia diam di tempat. Dibunuh atau tidak? Ada orang berkata, aku berlindung dari syaitan dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan, tapi kemudian dia tetap di tempat syaitan. Dia tetap melakukan hal-hal yang dicintai syaitan. Kira-kira dia selamat atau tidak? Itu jelas. Maka kalau kita betul-betul ingin dilindungi dari syaitan, maka tinggalkan dan jauhi apa yang dicintai oleh syaitan dengan yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dilindungi dari syaitan, aman dari syaitan, maka masuk ke dalam benteng Allah. Apa benteng Allah? La ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan, menceritakan dari Allah. Allah berfirman, la ilaha illallah wa hisni. La ilaha illallah adalah bentengku, maka barang siapa yang memasuki bentengku, dia aman dari siksa. Orang yang berlindung dengan benteng Allah adalah orang yang tidak memiliki yang disembah selain Allah. Jadi kalau kita menjadikan hawa nafsu ini sebagai yang disembah dari selain Allah, maka kita tidak berada di benteng Allah. Kita ada di lapangan syaitan. Sehingga kita dengan mudah dibuat permainan oleh syaitan, digobal balani syaitan, ditendang mana, ditendang ini. Makanya dia wong sing nuruti hawa nafsu, wong sing nuruti syaitan, gebok ini orang istiqomah. Syaitan adalah musuhmu yang kamu harus selalu waspada. Dan di antara tipu syaitan adalah membuat kamu sibuk saat sholat,
Dengan apa? Bukan dengan hanya memikirkan dunia. Hati-hati, kamu dibuat ingat akhirat. Ana wong lagi sembahyang, kok malah kepikiran akhirat. Ana wong lagi sembahyang, malah kepikiran kok kita sembahyang di alam sebutan anu, kita lakukan anu. Sekalipun yang akan dia kerjakan itu adalah kebaikan, yang di planning itu kebaikan. Tapi dia planning saat di tengah dia sholat. Ini adalah orang yang tergoda oleh setan. Sengaja. Jadi ketika setan membuat kita mengingat dunia tidak mampu, maka dialihkan caranya, dibuatlah kita ingat akhirat. Agar apa? Agar kita tidak memahami apa yang kita baca. Kalau kita turuti, malah akhirnya kalian kalau sing dibaca, orang paham sing dibaca, malah eling-elingnya sejene, berarti kita terpedaya masih. Maka semua yang membuat kamu jauh dari memahami makna bacaanmu itu datang dari syaitan. Karena gerakan lidah ini bukan tujuan utama. Tujuan utama itu adalah makna daripada yang diucapkan oleh lidah ini. Karenanya ketika kita lalai dengan makna yang diucapkan, sekalipun kelalaian ini karena kita ingat akhirat, maka ini waswas minasyaitan. Wa amal qiraat berarti bacaan itu karena semua motif mustafian dalam judul ayat salah satu anak. Nah, perihal mengenai apa yang dibaca saat sholat, manusia ada 3 golongan, ada 3 kelompok. Sing pertama, rajulun iku wong lanang ya ta'arruf ka oba-oba apa lisan-lisane rajul. Wa qalbu wa haliku tabi'ati rajul iku ghafilun kelalen. Seperti kebanyakan kita, lidahnya, masya Allah, maca, rak, maca kalau mencu, ya, kalau berbrus, sampai takalluf. Perhatiannya pada makharij dan sifatul huruf, pada kaidah tajwid membuat dia lupa untuk memahami makna apa yang dia baca. Sampai perangkat sembahyang, orang ini makna yang dibaca ya. Terus yang pertama, sing nomor 2, warajulun memang lanang ya ta'aruf bukan obo-obo lisan rajul. Wa qalbu ti'atina rajul yattabi manut wa qalbu lisan. Fayasma'u wa taqulu sapa rajul wa yafhamu lan paham, atau fayasma'u wa taqulu wa qalbu wa yafhamu lan paham wa qalbu min musakin lisan. Karena bukan ayatun rajul yasma'u sapa rajul wa lisan min ghairi lisan ya rajul. Wa hadhihi tabi'i darajat ashabul yamin, derajat ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang-orang yang di akhirat menerima buku catatan amal dengan tangan. Jadi yang kedua, ashabul yamin, tingkatan ashabul yamin. Yang pertama, tingkatan apa? Al-ghafilin. Yaitu orang yang ketika sholat lidahnya bergerak dan hatinya mengikuti lidah. Lidah mengucapkan apa, hatinya paham. Lidah melafalkan apa, hatinya paham. Seakan-akan yang mengucapkan itu orang lain, dia yang mendengarkan dan memahami. Jadi lidah itu orang lain, hati itu diri kita. Paham? Yes. Sehingga perlu warajul dan mengalami yasbiku kang dimimi apa qalbu atine rajul lisanahu lisane rajul dalam makna barang tidak bermakna atau barang dalam kalbu. Sumayah dim mengkokir ngeladeni apa lisan qalbu ing atine rajul. Fajutar jimu mempenerjemahkan apa lisan ing qalbu. Fafarqul maqam beda. Baina ayaku yang dalam antara nyentara kalau lisan itu tarjumah qalbi, penerjemah hati. Au ayaku nata nyentaan nama lisan aniku mu'allimal qalbi kan mulai hati. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelasnya al-muqarrabun. Wal muqarrabun nanti kira-kira kan kepada kami lisan muqarrabun itu tarjumah, penerjemah. Yang baku manut apa lisan al-qalb baik hati walaya ta'ulan orang manut hu ing lisan apa qalbu hati. Wa tafsiru tarjamatul ma'ani rinciannya
nerjemah pira-pira makna iku anaka setulis sira didapulkan ing dalem nalika ucap sapa sira bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fani memperniyata sapa sira bihi kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim niat at-tabarruka ing ngalahau liktidal qiraati kanggo ngawiti maca likalamillahil marid dawuh Allah azza wa jalla wa lan paham sapa sira anna makna ing setune maknane bismillah iku anal umur setune perkara iku anal umur setune pira-pira perkara kullahi sekabeh umur iku billahi ta'ala Allah ta'ala. Jadi bismillah itu billahi wa anal muradana setune kami dapatkan harunan dalam kirim panggonan di bismillah isim wa al-murad iku al-musamma kang diarani. Jadi al-ismu hal huwa al-musamma au ghairul musamma fihi khilafun bainal mutakallimin. Sebagian mengatakan al-ismu ghairul musamma. Jadi nama itu bukan pemilik nama. Sebagian mengatakan al-ismu huwa ainul musamma. Nama itu adalah zat pemilik nama. Jadi satu. Alasan yang mengatakan bahwa al-ismu itu ghairul musamma, bukan ainul musamma, karena kalau al-ismu itu ainul musamma, tentu ketika kita mengatakan api maka bibir kita terbakar. Ketika mulut kita mengatakan api, nyatanya bibir kita tidak terbakar, berarti ismu itu ghairul musamma. Oke. Tapi di sini beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ism di sini adalah ainul musamma. Sehingga makna bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Bahwa segala sesuatu itu dengan Allah. Billah. Baik. Jadi sing nomor loro wong sing cangkeme gerak, ati ngikuti cangkem. Sing nomor 2 wong sing atiye dingini cangkem. Atiye paham dingin, paham ya? Kemudian lidah ini menjadi juru bicaranya hati. Tarjuman ini jubir. Hati kita paham akan apa yang akan kita baca. Kemudian jubirnya adalah lidah ini. Jadi lidah ini adalah juru bicaranya, corongnya hati kita. Dia terjemahkan melalui bacaan. Jelas? Jelas beda. Antara lidah ini menjadi jubirnya hati dengan lidah itu menjadi teacher, menjadi pengajarnya hati. Kapan kelompok kedua, lidah itu sebagai pengajarnya hati. Mu'allimul qalbi. Lidah itu mengajari hati, dia pelan-pelan mengucapkan sambil mengajari hati untuk memahami. Kalau kelompok yang ketiga al-muqarrabun itu tidak. Lidah ini menjadi jubirnya hati. Jelas beda. Jadi misalnya ketika mulut kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu hati kita bukan memahami dengan nama Allah yang Maha. Itu namanya apa? Namanya lidah kita mu'allimul qalbi. Kita sudah paham maknanya bismillah. Maka ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hati kita, itu kita niatkan tabarruk, mengawali bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Karena segala sesuatu itu mesti dengan Allah. Al-umur kulluhu billah. Termasuk kita membaca kalam Allah, maka mesti dengan Allah. Maka kita baca bismillahirrahmanirrahim itu dalam rangka tabarruk, ngalap barokah. Mengawali bacaan kalam Allah dengan Allah. Ini kapan yang ati kerentege mengonon, itu kan tidak lepas dari maknanya bismillah. Nah itu berarti apa? Berarti lidah kita itu menerjemahkan makna yang ada dalam hati.
Jadi ketika hati niat tabarruk mengawali bacaan kalam Allah, maka diterjemahkan oleh lidah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Faidahkan maka dalam tarikan apal umur tidak perkara itu billahi lawan Allah Ta'ala fala jarama maka pasti karena tinemu apa alhamdulillah. Jadi kalau semuanya itu dengan Allah, oleh Allah, maka ya sudah barang tentu kita mesti membuat pernyataan segala puji itu bagi Allah. Tidak ada yang oleh kita, tidak ada yang oleh dia, tidak ada yang oleh kamu, yang ada adalah oleh Allah. Maka alhamdulillah. Wa ma'na mutimana alhamdulillah wa ana syukur rasulullah syukur iqlillahi bi Allah Ta'ala. Idin ni'amu qur'an mutim ila nikmat itu min Allah subhanahu Allah azza wa jalla. Jadi ketika hati kita itu meyakini segala sesuatu itu billah, karenanya ketika dia akan memulai bacaan, maka dia mulai dengan ngalap barokah dengan Allah. No. Hati ini sudah meyakini segala itu dengan Allah. Maka kalau semuanya itu dengan Allah, oleh Allah, maka tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang berhak mendapatkan pujian selain Allah. Maka terucaplah alhamdulillah. Itu menerjemahkan apa yang ada dalam hati. Jadi alhamdulillah itu lidah kita mengucapkan alhamdulillah itu sebagai apa? Sebagai juru bicara hati. Corongnya. Karena hakikatnya itu hati. Maka dalam kitab-kitab nahwu hasyiyah itu dikatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi. Semua nikmat dari Allah. Tidak ada yang dari selain Allah. Maka yang berhak mendapatkan pujian, yang berhak mendapatkan ungkapan terima kasih ya hanya Allah. Diterjemahkan oleh lidah kita. Alhamdulillahirabbil wa man utisa man yujawa dengan disebut dari sekalian Allah azza wa jalla. Ningali nikmatan ing nikmat aw yang bersih atau nejas apa man ghairu Allah yang Allah Ta'ala bersyukur lawan syukuran iman. La min haitsu inna warasatin sisi setuhune ghairullah iku mustaqbalul mungkang ditunjukkan min Allah Ta'ala saking Allah Ta'ala fa kita sunyati mau itu tetap dalam bismillahirrahmanirrahim wa tahmidihi lan alhamdulillahirrahmanirrahim nukson tekuran ditadril tifatihi kelawan ukuran dari noleh iman ila ghairillahi maring liyane Allah Ta'ala. Jadi orang yang melihat nikmat dari selain Allah atau dia bermaksud bersyukur, berterima kasih pada selain Allah. Bukan karena selain Allah itu jalan dan jembatan yang ditundukkan oleh Allah sebagai jalan datangnya nikmat. Paham tidak? Saya ulang. Barang siapa yang melihat nikmat itu datang dari selain Allah, atau dia bermaksud berterima kasih, bersyukur kepada selain Allah, bukan karena yang lain itu jembatan yang ditundukkan oleh Allah sebagai jalan datangnya nikmat. Paham kan? Tapi betul-betul dari dia. Paham kan? Nah, maka ucapan bismillah dia, ucapan alhamdulillah dia itu minus. Minusnya berapa persen? Ya tergantung keberpalingan dia kepada selain Allah. Berapa persen? Jelas. Namun tidak mengurangi basmalah kita dan hamdalah kita kalau kita melihat nikmat dari selain Allah atau bermaksud berterima kasih kepada selain Allah karena memandang yang lain itu sebagai jembatan datangnya nikmat Allah pada kita. Kalau begitu, ya boleh, malah harus berterima kasih. Dalam hadis
hadis Rasulullah mengatakan lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Manusia yang dijadikan sebagai jembatan jalan datangnya nikmat dari Allah. Gambaran Imam Ibnu Athaillah yang diulas oleh Profesor Dr. Sa'id Robert Al-Buti dalam syarah hikamnya itu luar biasa. Sirah kalau nikmat, apa nikmat? Duit, kapal bayi kita, duit. Lewat apa? Zamannya lewat wesel, pos, ya. Ada orang yang sekedarnya mengucapkan kata terima kasih kepada Pak Pos. Pak Rasul Pak G, oh G, sami-sami, selesai. Ya orang jadi Pak Pose, wonde, takoni, nomor teleponnya mira, udah. Kadang-kadang Pak Rasul bangun. Yang akan dia cari adalah pengirim wesel itu. Oh, ini ternyata dari Pak Haji Fulan. Alamatnya di Kalimantan, nomor WA-nya ini, maka dia yang betul-betul akan diterima kasih, dimatur nuwun, ditelepon, Pak Haji, kabarnya gimana, sehat ya Allah Pak Haji, weselnya sudah sampai Pak Haji, Masya Allah, terima kasih sekali Pak Haji, jazakallahu khairan. Itu namanya apa? Orang melihat nikmat itu dari sumber utamanya. Pada jalan datangnya nikmat, pada orang yang menjadi jalan datangnya nikmat, yaitu tukang pos, yang ala kadarnya dia mengucapkan terima kasih. Tapi terima kasih utamanya ditunjukkan kepada sang pengirim. Lah kalau kita terima kasihnya kepada makhluk, luar biasa. Alhamdulillah karo Gusti Allah ala kadarnya iku pada karo wong dikirimi duit ning wakadi melalui pos kesuwun kudu bilae karo tukang pos. Kira-kira wong sengkle atau mirip ngono. Paham enggak maksudnya? Tukang pos iki ketemu ibu ae duit kita juga di balik kesempur tangan itu oleh jamu ngaku tahu goblok. Wah, sebenarnya paham. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalimat Ar-Rahmanir-Rahim takdir memperkatakan masalah sudah vital di dalam hati dan ada fihi bermacam kelutan Allah. Agar apa ditata supaya dari perkara lakukan sudah Ar-Rahman Allah. Fayam bani sama berdari terdorong bihi kelawan sebab tadi ala rahmatu apa keharapannya. Summas tashir mongko keri-keri ngrumangsaan sapa sira mingkal dikasaking atira atau makin ngaruh wal khauf wal qudi bi qaulika kelawan ucapan ila malik yaumiddin rupane ucapan malik yaumiddin. Maknane malik yaumiddin kang miliki ing dalem dina dibalese amal. Amal agama itu yang putih keagungan iku fari anda mongko Rasulullah sallallahu orang yang kepemilikan iku tetap illa kecuali kepada Allah. Wa amal khawfaran putih-putih iku fali hauli yaumil jazai mongko krana pekewe dina pembalasan wal hisabilan dilandati amal. Dina dibalasi amal wal hisabilan dilandati amal Allah dua kakute Allah kumali bukan miliki yaumul jazai wal hisab. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka hadirkan dalam hati ini berbagai macam kelembutan Allah, berbagai macam kasih sayang Allah. Agar apa? Agar tergambar dalam benak kita betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah. Tergambarnya rahmat Allah yang sangat luas ini akan melahirkan harapan. Paham tidak? Muncul harapan karena rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Namun seiring dengan munculnya harapan, cangkem ucapan maliki yaum timbul
sekaligus takut kepada Allah. Hormat kenapa? Karena pemilik sejati semuanya adalah Allah. Yang lain bukan pemilik. Kita atas diri kita juga bukan pemilik. Pemilik hakiki adalah Allah. Maka tentu Allah berarti adalah Tuhan sejati. Allah berarti raja yang betul-betul raja, pemilik yang sesungguhnya pemilik. Maka kita hormat. Tapi di situ kita juga mengucapkan yaumiddin, hari di auditnya amal, hari dibalasnya amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka muncul rasa takut, kecemasan, wedi. Engkau pribadi amal kita balasannya. Engkau pribadi lanjutnya amal kita. Summa jadid. Ini perenungan soal. Summa jadid mongko kene nganyar-nganyaraken asal-asal. Kemudian perbaharui ketulusanmu. Al-ikhlas wa ikhlas bi qaulika kalawan ucapan dia iyyaka na'budu. Jangan ada selain Allah yang kau sembah. Hanya Allah sahaja. Iyyaka mungkin panjenengan na'budu nyembah solo. Tapi ada kehadiran sila bisa nyembah mung Gusti Allah baik, sebab bisa sila nyembah Gusti Allah oli pitulunge Gusti Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin kamu bisa menyembah Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin kamu bisa ibadah kepada Allah. Maka semuanya karena pertolongan Allah. Makanya apa? Wa iyyaka nasta'in. Sudah jadi mongko gara-gara nganyar-nganyaraken Rasulullah ajzan nafs walih iya jalan butuh wa tabarru alam dari bebas, dari lebar anil hauli saking daya wal quwwat lan kekuatan di kaulika kalau ucapan dia berucapan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka lan mungkin panjenengan nasta'in nyuwun sapa kita wa ta'aqqab lan dari nyata sapa sira annahu ing sunne kelawan iku majusira orang digampangkan apa ta'atu ta'atiran illa bi anati kecuali kelawan pitune Allah. Wa anzala bulan sunne iku kedue Allah al-minnata an anugerah. Maka ibadah yang dikerjakan tidak ada sedikit pun yang bisa disombongkan karena semua atas pertolongan Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Pada seperti ini. Wong urip ning dunya iku wolak-walike mung patang perkara. Siji nikmat, loro musibah. Nomor 3 ibadah, nomor 4 maksiat. Wis wong kapan ora lagi nikmat ya musibah. Wong kapan ora lagi ibadah ya maksiat. Kapan ora lagi taat maksiat. Muter-muter itu papat itu. Papat ujian kami. Jangan kau anggap ujian itu hanya musibah. Ibadah itu ujian. Maksiat itu ujian. Nikmat itu ujian. Musibah juga ujian. Baik buruk itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lalu ujian itu perlu jawaban agar muncul penilaian. Makanya urip itu sebenarnya abang ijo, putih kuningnya orang urusan. Itu hanya casing saja. Itu hanya ujian. Yang terpenting apapun bentuk ujian itu jawabannya yang tepat. Wong kapan lagi maksiat, gagit, taubat, istighfar, jawabannya maka nilainya 100. Uang kapan lagi ibadah, lagi taat, ujian ini cak sombong nih. Ake wong ibadah, wong taat, toli akan memandang rendah tetangganya yang belum ibadah. Sombong kepada orang lain yang belum ibadah. Padahal lamun taufik ibadah yang dheweke dicabut ning Gusti Allah. Toli hidayah Gusti Allah dikatakan ing tangke kuali ibadah.
langit. Dan itu bisa terjadi, bisa. Sangat bisa. Makanya dari Imam Ghazali, kanggo ngobati sifat sombong itu kan salah. Nalikane sira ketemu karo wong pinter, maka katakan pada dirimu, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dia berilmu, tahu caranya, tahu jalannya, sedangkan saya bodoh. Maka dia lebih baik dari saya. Ketika berjumpa dengan orang bodoh, orang yang lebih bodoh dari kita, maka katakan juga pada dirimu bahwa orang bodoh lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya ketika melakukan dosa itu sangat tidak pantas, padahal saya ngerti. Kalau dia orang bodoh melakukan dosa, wajar namanya juga orang bodoh. Jadi sudah sombong. Nah, ini nyaman wong tua kan lebih bagus daripada kita. Apa sih? Umurnya lebih tua, berarti sholatnya, puasa, ibadahnya dikirim macam Qur'an ngaji lebih suwe daripada kita. Hari kita sih lebih bocah ini sore, ibadahnya lebih pirang tahun, lebih pirang bulan. Maka prestasi dia lebih hebat. Kapan ketemu kalau mau sebelum katakan dia lebih hebat dari kamu. Dia kemungkinan lebih bagus dari kamu. Kenapa? Lah iya, kansi masih no, dosanya lebih sedikit. Sehingga wis tua, dosanya lebih akhir. Karena mau umur sudah berarti kan dosanya puluhan tahun. Dibanding kalau umur 15, dosanya akan sudah. Akhirnya sudah sombong. Ketemu kalau musim maksiat, pun kapan kita maksiat, kapan kita melanggar, kapan kita tapi saporo akhirnya nangis betul taubat istighfar dari pangapura. Lamun iya wong tahu wis jalur pangapura kalau Gusti Allah, maka statusnya sama dengan orang yang tidak punya dosa. At-ta'i minadz-dzambi kaman la dzamba. Kita tidak pernah tahu. Maka bisa jadi dia lebih baik daripada saya. Saya melihat dia berdosa, padahal dia sudah bertaubat dari dosanya. Sedangkan saya sekalipun tidak berdosa, tapi memandang kecil dia, maka saya yang berdosa. Jadi kita sombong. Dalam non-muslim belum tentu dia buruk dari saya. Karena siapa tahu, na'udzubillah wa iyyadzibillah min dzalik. Besok pagi saya menjadi murtad. Na'udzubillah wa iyyadzibillah min dzalik. Dan ternyata dia dapat hidayah. Dia Islam mati dalam keadaan Islam. Kita yang hari ini Islam tidak ada yang menjamin sampai mati bisa membawa ke Islam. Jadi sudah sombong. Mari balik mana? Ibadah juga bagian dari ujian. Sebagaimana maksiat itu ujian. Maka uang sing jatuh dalam maksiat berarti dia diuji oleh Allah dalam bentuk maksiat. Maka ujian ini jawab. Jawabannya agar mendapat nilai 100 adalah taubat dan istighfar. Ana wong taat. Ujian. Jawab. Jawabannya apa? Syuhudul minnah. Wong kapan ngelakoni bagus, ngelakoni taat aja ngerasa yen kita sing nglakoni. Taat, ibadah, kebaikan yang kita lakukan semata-mata itu karena pertolongan dan anugerah Allah. Seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kita untuk bisa menjalankan ibadah, gak akan bisa kita melakukan ibadah. Ibadah itu semata-mata pertolongan Allah. Faktanya, anak buah rumah ada pada tengkar masjid tapi di belakang masjid. Kepokok sepisan-sepisan wayang mati digotong di masjid. Anak buah rumah ada orang masjid tapi tiap 5 waktu orang tinggal di masjid. Kenapa dia tergerak? Dapat taufik dari Allah. Kalau nggak dapat taufik nggak mungkin. Langsung main pak di belakang masjid. Jadi kalau ibadah kita, kebaikan kita adalah anugerah Allah, maka nggak ada yang bisa disombongkan. Kita nggak akan memandang rendah orang lain. Jadi bukan kapan misalnya bisa melakukan ibadah dan diuji oleh Allah dengan ibadah ini, agar apa? Agar kita menyadari
menyaksikan ibadah ini adalah sebagai anugerah Allah. Itulah kenapa dalam Fatihah tidak berhenti pada iyyaka na'budu, tapi dilanjut wa iyyaka nasta'in. Karena bisa ibadah oleh pitulungan Gusti Allah, tanpa pitulungan Gusti Allah orang bakal bisa iyyaka na'budu. Jelas. Jadi ketika orang melakukan ibadah dan dia menyaksikan ibadahnya ini adalah anugerah dan pertolongan Allah, maka nilainya 100. Tapi kapan ada wong ibadah, kalau nganggep cilik wong sejen, nganggep rendah wong sejen, ngeremehaken wong sejen, sing durung ibadah, maka zon. Gak dapat nilai. Bukan cuma gak dapat nilai, malah hancur ibadahnya. Oh, kapan oleh nikmat ujian tinggi loh, maka harus dijawab. Jawabannya agar mendapat nilai 100, syukur 100. Oleh nikmat pertama perkenter si motor si rumah enak. Kita raya kirim itu motorannya loro maning dari seumat siji. Hancur. Disyukuri. Oh, kita di motornya akeh, karena batur di motor sudah tuh perlu apa-apa kalau kita bayar. Sudah apa kita dari OJK sih. Asal keperluan itu sih benar-benar sing bagus-bagus. Siap oke, silaturahim. Ning kiai-kiai ziarah ning wali-wali, ayo wis pokoke siap. Wujud syukur. Nilainya 100. Ini musibah, sabar. Nilainya 100. Musibah, ngeluh, zon. Paham? Jadi hidup itu hanya berputar antara ibadah, maksiat, nikmat, musibah. Dan empat-empatnya adalah ujian dari Allah yang mesti dijawab. Kalau jawabannya tepat, maka empat ini hanya casing saja. Nilainya 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna bulan sebenarnya gede Allah minna karena berarti wafaqa krono paring ditulung sapa Allah ka ing sira li taati mari taati Allah wastakhdam lan amrih lumadi sapa Allah. Maksudnya apa? Istakhdam menjadikan kamu khadimnya. Allah menjadikan kamu khadimnya, menjadikan kamu pelayannya. Wastakhdam lan amrih lumadi sapa Allah ka ing sira ibadah mari ibadah Allah. Wa ja'ala dari kata sapa Allah ka ing sira ahli limunajatihi mari munajati Allah. Walau harama lan lamun ngali-ngali sapa Allah ka ing sira taufiq lakun kama yang sapa surah itu dalam waktu dina setelah saking bila-bila wong kang ditundung Nabi, berarti ditundung, diusir, ditolak masyaiton yang serta syaitan ar-rajim kang diajar. Seandainya kamu tidak dapat taufik pertolongan Allah, maka kamu akan ada dalam kelompok orang-orang yang ditolak oleh Allah bersama golongan syaitan. Summa idza faragta maka dari dalam kali rampung sapa sira rampung min ta'awud disaking ta'awud jaluk pangreksa pamin qauli telah saking ucapan ira bismillahirrahmanirrahim wa min tahmid lan saking maca alhamdulillah wa min idharil hadith lan saking martirakan butuh ila anak ibadah pitulung mutlaqan hari mutafa'in maka rentuaken sapa sira su'alaka injal kamila. Jadi setelah selesai semuanya, mulai dari bismillah sampai pernyataan bahwa kamu hanya butuh pertolongan Allah. Kamu hanya mau meminta pertolongan kepada Allah. Maka kemudian apa yang kamu butuhkan? Pertolongan dari Allah yang apa yang kamu inginkan? Maka tentu di sini dibutuhkan kecerdasan. Dimulai dari hal yang paling penting. Masa iya sudah jaluk wani melalui sembahyang kalau yang panggiannya sendiri jaluk lakan nilai lakan regani. Paham maksudnya? Orang meminta itu kan dimulai dari yang paling pokok, yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling penting, yang paling menentukan. Bukan yang remeh-remeh. Dan apa itu
yang paling penting yang menjadi kebutuhan kita, yaitu apa? Kita berada di jalan yang lurus. Jalan yang akan mengantarkan kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok, itu yang paling urgent, itu yang paling mendasar, yang paling fundamental. Maka di peradaban wa iyyaka nasta'in qali ihdinas siratal mustaqim. Lah di dalam sing lempeng, dalam sing bener dhewe kan masa belakang. Ning pondok misalnya bocoran harus lempeng gede. Terus di sini ini batur. Pasti. No. Tapi kapan sing lempeng gede di wong siji, wong akeh kuat lho. Itulah kenapa selanjutnya kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, bareng-bareng. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Jadi singarane membangun satu kekuatan teamwork itu penting. Wong ada ungkapan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Kebenaran ketika tidak sistemik itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang sistemik. Fa'ayin memperhentuakan sapa sira soal injalakan ila falatakun mongko ajar jaluk sapa sira ajar nupri sapa sira illa ahamma hajatika kecuali ing luwih penting-pentingnya pira-pira kebutuhan sira. Waktu lan sapa sira ihdinas siratal mustaqim. Ihdi nudwarna sapa panjenengan ing siratal dan al-mustaqim akan lempeng. Allah dia suruhkan giring apa siratna ing kita ila jiwalika maring ngersane panjenengan yang mengantarkan aku untuk bisa berdampingan denganmu, yang mendatangkan aku untuk bisa meraih ridhamu. Wa yudhilan ka'akan apa sirat bina kelawan kita akan bila mardotika maring ridho panjenengan. Wazid lan nambah sapa sira hu ing soal menjalukan syarhan ing penjelasan wa tafsilan lan rincian wa taqidan lan nguataken wastishhadan lan amri saksi, yaitu apa? Billadzina kelawan wong akeh afadhu. Ini stressing ya, stressing. Siratal ladzina an'amta itu stressing. Penegasan dan penguatan akan jalan lurus yang kita mintakan kepada Allah. Billadzina afadhu kan luberaken sallallahu alaihi wasallam meluberakan nikmatul hidayah di nikmat pituduh. Siapa mereka? Minan nabiyina saking golongan para nabi kabeh wasiddiqina dan pira-pira banget mereka wasyuhada'i dan pira-pira mati syahid wassalihin dan pira-pira wong saleh. Dunal ladina orang wong akeh ghadib bitakan bendu sapa panjenengan alih ngatasi alladina minal kufari saking pira-pira wong kafir wasaidina lan pira-pira wong kang nyimpan melenceng minal yahudi saking wong Yahudi lan Nasrani lan wong Nasrani wasabiin lan wong sabiin. Sumal kamis mongko kira-kira jalan setelah selesai permohonan, maka jangan lupa permohonan itu ditutup dengan permintaan agar dikabulkan, yaitu apa? Kalau mengucapkan amin. Aja dirubah kalau jajan nih. Usia harus dirubah, malu-malu duduk pendukung ke 01 waria penceramai doma jamaah kasih amin kabul kami jawab kita ini apa sampai digawa-gawa di urusan anak fakta. Ada seorang dia yang bintang ceramah ya kebetulan di situ markasnya bukan markasnya 01 kalau tidak salah markasnya 02 atau 03. Jadi ketika kiainya doa itu jalannya nggak ada satupun yang jawab amin. Karena mereka bukan pendukungnya amin. Jadi mereka sebagai gantinya amin, kabul. Amin ya tetap amin sekalipun yang jadi
makmum di belakangmu mertuamu dan namanya Amin. Dokter di kelas diterangkan Amin itu ibarat stempel dalam doa. Jadi doa kita resmi kalau ditutup dengan Sumbal tamis mengkokai nukliya sopo surah ijabah ing disubandari. Ing disubandari waktu dan mengucap sopo surah amin. Faidah tahu tak? Mau kaitan dengan kalimat sopo surah Fatihah kadari kahari kaya mengkono kabeh kami sebut bu. Maksudnya ketika kau baca Fatihahnya seperti yang sudah dijelaskan di awal. Yaitu apa? Ketika melafalkan a'udzubillah kita harus waspada selalu kepada setan dan seterusnya. Fa'asa antakuna mengkomenawan nama antakuna nyentang sopo sirani kumimman setengah saking mengkolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalam fima dalam hadis barakah ceritakan andu saking maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasadu sholat baini wa baina abdi nisfaini fanisfu hadi wa nisfu li abdi wa li abdi masa'al. Kalau kamu membaca Fatihah seperti yang telah aku jelaskan, aku rinci, aku terangkan, maka mudah-mudahan kamu tergolong orang yang sholat dan ketika membaca Fatihah langsung mendapat jawaban dari Allah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Ketika seseorang itu sholat dan dia membaca Fatihah, maka Allah kemudian berkata, aku membagi sholat menjadi dua bagian. Yang sebagian untukku, yang seperbagian untuk hambaku. Dan di tengah-tengah itu ada bagian hambaku yang pasti akan aku penuhi. Tosantu bagi sopo yang sunah sholat beni dalam antara Islam bena ambilan dalam antara kau dan Islam supaya kelawan romparuh. Wanis koti separuhnya sholat ikuli kanggo ingsun. Wanis koti separuhnya sholat ikuli abdi kanggo kaulah ingsun. Wali abdi lan iku kanggo kaulah ingsun manggude perkara saalakan jalur sapa abdi. Jadi ketika hamba itu mengucap alhamdulillahirabbil alamin kanggo Gusti Allah. Ar-Rahmanir Rahim kanggo Gusti Allah. Maliki yaumiddin kanggo Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in antara hamba dan Allah. Ihdinas siratal mustaqim sampai tutup untuk hamba. Paham tidak? Yaqulu mutar sebelah hamdu qala alhamdulillahi rabbil alamin. Fa yaqulu maqamani sallallahu Allah azza wa jalla amin dan puji ning subhanahu wa ta'ala subhana lan alun subhanahu wa ta'ala ya rasul wa utawi hamidani abdi wa asna alaihi kumana qaulika mana ucapan ira sami Allahu liman Sami aku sapa Allah liman ingwah hamidakan puji sapa mandu Allah hadis dan menyempurnakan Rasulullah hadis ila akhir kepada akhir hadis. Fa ilam yakun maqalaman orang kula ketulis dalam surat kasar surat Al-Baqarah bagian siwa dzikrillah kang mesra liyane nyebute Allah azza wa jalla la kafarsira fi jalalihi dalam keagungan Allah wa azamati keagungan Allah fanahika mongko nyukupi insira bihi kelawan zikrillah apa nih ghanimatan keuntungan. Fa in maka alaihi wa bima dalam perkara tarju kang arep sapa sira iman bayar iman min tawadhi nyata ganjaran Allah wa fadlilah dan berkah. Pon maknanya. Kalau yang kamu dapatkan, bagian yang kamu dapatkan dari salatmu melulu hanya kamu disebut oleh Allah. Ini sudah keuntungan yang cukup luar biasa. Tampil maksudnya. Lah apa maneh sira wis disebut ning Gusti Allah masih ada harapan dapat ganjaran dan anugerah. Paham ya? Loh lihat apapun kita disebut ning Gusti Allah, lagi puji sun, lagi ngarep itu sudah luar biasa istimewa. Apalagi ditambah masih ada ganjaran dan anugerah. Jelas ya? Bahkan dari lan kaya mengkono maca Fatihah yang bagi saja apa yang kami paham satu wong mimma saking perkara yang perlu kang maca satu wong bukima minas surat saking surat. Demikian cara kita memahami bacaan surat yang lain yaitu seperti kita memahami
Fatihah. Kama kaya terang saya ingkang bakal ketokoma fi kitab bidawatul Qur'an dalam kitab terangaken maca Quran. Fala tafur mongko aja laren sapa sira amri saking perintah Allah wa nahi lan larangan Allah wa wa'di lan janji Allah wa wa'idi lan ancaman Allah wa mawa'idi lan pira-pira pituture Allah wa akhbari anbiya lan pira-pira ceritane para nabi Allah wa dzikri min nabi lan nutur anugerah Allah wa ihsan lan gawe bagus Allah falikulli wahidin maka itu bersama sedia hakun hak. Jadi jangan pernah lupa mana yang isinya perintah, mana yang isinya larangan, mana yang isinya janji, mana yang isinya ancaman. Masing-masing dari semuanya punya hak sendiri. Kapan perintah, kalau larangan, kapan perintah berarti haknya dipatuhi. Kalau larangan berarti haknya apa? Dijauhi. Kalau janji berarti apa? Harapan. Kalau ancaman apa? Ketakutan. Kalau nasihat ya kita terima. Kalau cerita ambil pelajaran. Paham tidak? Anugerah dan kebaikan disyukur. Masing-masing ada haknya. Itu jangan pernah lewat dari akal dan hati kita saat membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Farajah mengutiara itu hakul wa'id hakik janji. Wal khawfu begitu hakul wa'id hakik ancaman. Wal azmu utawi tekad. Sejauh itu hakul amri hakik perintah wal nahi lan larangan. Wal i'tiadu utawi ngalap pitutur iku hakul mau'idati hakik mau'idah pitutur. Wa syukru iku hakul dikriminati hakik nutur anugerah. Wal i'tibar utawi ngalap pelajaran iku hak akhbaril anbiya hakik piro-piro ceritai para nabi. Wa yang diriwayataken apa an-Nasrul Nabi Aufa Nabi Fulan wallahu